Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perancangan arsitektur 6, yaitu Community Healthcare. Yang melatar belakangi adanya bangunan ini adalah isu kesehatan yang kini makin gencar diperhatikan. Terdapat isu umum, yaitu human issues, berupa kesehatan umum, aksesibel, dan terjangkau. Lalu teknologi isu, berupa konstruksi fleksibel dan sifat modular. Untuk environment issue yaitu open space dan pengolahan limbah medis. Kemudian terdapat isu khusus yaitu terkait COVID-19 yang detailnya adalah physical distancing dan psychological. Lalu tujuannya yaitu untuk menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat terjangkau dan aksesibel, khususnya pada masa pandemi wabah COVID-19. Lalu nilai keislamannya sebagai berikut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang site data pada kelompok kami. Site data di sini berupa adanya existing. Ukuran pada tapak kami yaitu 10.164 meter persegi dengan koordinat sebagai berikut dan lokasi pada Jalan Soekarno-Hatta. Nah, batas-batasnya sendiri ada batas utara yaitu Jalan Soekarno-Hatta, batas barat Ocean Garden, batas timur warung warga, dan batas selatan permukiman warga. Yang selanjutnya yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas pada tapak kami dapat dibagi menjadi dua jalan, yaitu jalan utama yaitu Jalan Soekarno-Hatta sendiri dan jalan gang yang berada pada bagian belakang tapak. Untuk sirkulasinya juga dibagi menjadi dua bagian yaitu jalan utama dan jalan gang. Dengan jalan utama memiliki lebar 8 meter dan jalan gang memiliki lebar 4 meter. Nah, view-nya itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu view dari tapak dan view ke tapak. Nah, view-nya dari tapak itu sendiri dapat dilihat dari Jalan Soekarno-Hatta, sedangkan view-nya ke tapak yaitu dari dalam tapak dapat melihat ke segala penjuru arah. Di sini dapat dilihat data iklim pada tapak kami dari matahari paginya sampai matahari sore, lalu arah anginnya yaitu yang cenderung berhembus ke arah selatan menuju ke laut, dan cuacanya yang bersuhu rata-rata sekitar 20-32 derajat. Yang selanjutnya adanya potensi tapak. Dalam kelompok kami menyimpulkan bahwa potensi tapak pada tapak kami yaitu tapak mudah diakses dan dijangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, letak tapak yang strategis. Setelah itu adanya view yang bagus untuk tapak. Yang selanjutnya adanya potensi tapak sebagai community healthcare. Nah, ini mendukung kenapa tapak kami dapat digunakan sebagai community healthcare, yaitu adanya healthcare-nya itu sendiri kesehatan, yaitu edukasinya sebagai wadah pendidikan, healing-nya sebagai wadah penyembuhan, dan green open space sebagai wadah hijaunya. Melanjutkan tentang studi presiden dan juga kebutuhan fasilitasnya. Studi presiden yang diambil yaitu dari Puskesmas Kesehatan Kebonjeruk, Jakarta. Puskesmas ini memiliki kelebihan menurut saya, yaitu terdapat konsep one stop service untuk penanganan penyakit tidak menular pada lansia. Jadi konsepnya itu lansia hanya bisa ditangani atau melakukan konsultasi dan pelayanan di lantai 1. Jadi para pengunjung yang tidak berkepentingan atau tidak ada hubungannya dengan konsep tersebut di one stop service itu tidak perlu ada di lantai 1. Presiden tentang community health care for COVID-19 yaitu ada di desain The Citizen Careport, lokasinya di New York. Dengan desain ini memiliki inisiatif baru tentang COVID-19 screening dan pengujian. Jadi penggabungan teknologi cerdas dengan desain modular. Dengan desain modularnya itu mereka memanfaatkan box container, jadi bisa dipindah-pindahkan begitu. Standar ruangnya kurang lebih seperti ini. Sistem modular. Dasarnya yaitu mengacu kepada volumetrik sebuah ruang, sedangkan produksinya dapat ditempuh dengan sistem fabrikasi. Sistem modular itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama sistem frame yang menggunakan sistem rangka, yang kedua sistem panel yang menggunakan pembebanan pada lantai dan dinding, sedangkan sistem box mempertimbangkan ketersediaan teknologi tinggi. Data COVID-19 Edu in Architecture. Desain yang dibutuhkan adalah desain yang proaktif climate tentang sinar matahari dan pengawaan udara yang baik. Hal ini karena dapat memperbaiki imunitas, sehingga solusi desain yang dilakukan yaitu menggunakan space outdoor. Lalu sesuai data dari penelitian yang telah ada, aturan yaitu physical distancing sebesar 2 meter. Nah, solusi desainnya adalah mengatur jarak aman dengan desain psikologis.
karena secara tidak langsung manusia akan meluruskan barisan sesuai dengan warna yang sama, sehingga desain pada interior akan dibuat menjadi pola atau material yang berbeda-beda untuk manusia mengikutinya. Kemudian juga terdapat solusi desain, yaitu penggunaan foyer sebagai area transisi peralihan antara ruang luar dan ruang dalam bangunan. Kemudian material yang digunakan juga harus yang finish sehingga mudah dibersihkan. Dan pengaturan pada jarak furnitur juga perlu dilakukan. Serta terdapat fasilitas wastafel untuk cuci tangan. Tentang pendekatan desain. Nah, dari isu yang telah dijabarkan di awal, pada kelompok kami menyimpulkan 3 isu penting yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil pendekatan kami, yaitu adanya respon sekitar COVID-19 dan modular. Respon sekitar itu sendiri adanya polusi udara dan kebisingan, sedangkan COVID-19 itu sendiri menjadi healing, dan modularnya itu untuk menanggapi konstruksi yang cepat, fleksibel, dan efisien. Maka disimpulkan pendekatan kami dengan pendekatan berbasis lingkungan. Nah, batasan dari pendekatan berbasis lingkungan itu sendiri ada hemat energi, membatasi lahan terbangun, layoutnya sederhana, ruangnya mengalir, material ramah lingkungan, efisien bahan, dan kualitas bangunan bermutu. Untuk selanjutnya tentang konsep masa utama dan sirkulasi. Konsep yang kita gunakan yaitu memiliki 2 jalur akses keluar utama, yaitu menuju ke jalan utama di Jalan Soekarno-Hatta. Yang kedua yaitu ke jalan umum di desa, di perkampungan warga, permukiman warga. Kemudian jalan umum itu, jalan yang masuk ini, dia bisa langsung ke arah drive-thru-nya dan keluar ke arah jalan sekunder yang masuk ke permukiman warga. Kemudian area bangunan ini diletakkan di belakang untuk mengurangi kebisingan dari jalan utama, karena kebisingan paling tinggi, tingkat kebisingan paling tinggi berada dari jalan utama tersebut. Ini adalah blok plan makro yang membagi menjadi 3 zona. Zona merah adalah nomor 1 dan 6 yang berisi bangunan tersier dan taman healing. Zona merah adalah tugas individu untuk Zuria. Lalu pada zona kuning adalah bangunan nomor 2, zona primer, dan 4, zona parkir. Zona kuning adalah tugasnya Wardah. Lalu di zona biru berisikan zona sekunder nomor 3 dan nomor 5, taman edukasi. Zona biru adalah tugasnya Amung. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang master plan kelompok kami. Nah, pada master plan kelompok kami dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, bagian tersier yang memiliki ruang-ruang sebagai berikut. Bagian kedua, yaitu bagian primer yang memiliki ruang-ruang sebagai berikut. Bagian ketiga, yaitu zona sekundernya yang memiliki ruang-ruang sebagai berikut. Nah, pembagian-pembagian zona tadi dan ruangnya berdasarkan kesepakatan dan analisa yang telah kami buat. Sedangkan bagian keempat yaitu berupa area parkir untuk memarkirkan kendaraan para pengunjung, dan bagian kelima yaitu sebagai taman edukasi dan taman healing yang bersifat outdoor. Saya Wardah Nur Khalifah dari kelas perancangan arsitektur 6. Saya akan mempresentasikan tentang konsep saya adalah dari arsitektur ekologi dengan menggunakan keselarasan atau holistik antara manusia dan lingkungan alam, kemudian material ramah lingkungan, hemat energi, peka terhadap iklim, angin dan pemodalan ruangan, dan pencahayaan warna. Kemudian pada tapak orientasi bangunan menghadap ke arah utara dengan pertimbangan arah angin dan sinar matahari dari barat yang cukup terik. Kemudian zona primernya dipisah dengan penambang vegetasi, pos jaga keamanan yang berfungsi yang sekaligus berfungsi untuk screening test manual. Kemudian area yang belakang diberikan taman tambahan lanskap. Analisis ruang kurang lebih seperti ini. Kemudian analisis bentuk. Jadi bentuk bangunan itu yang bawah kita coai, untuk bagian belakangnya seperti ini itu untuk taman. Kemudian fasadnya itu penambahan sekelilingnya beberapa bagian yang ada jendela-jendela besar diberikan secondary skin agar tidak langsung masuk ke dalam bangunan sinar mataharinya.
Sudah kurang lebih seperti itu. Perkenalkan, nama saya Gloria Zaratul Jannah dengan NIM 1766008. Yang pertama yaitu konsep tapak sendiri, yaitu dapat kami bagi menjadi 5 bagian besar. Zona yang pertama yaitu zona tersier, yang meliputi sarana servis dan penunjang. Bagian 2 yaitu zona sekunder, yang meliputi sarana pelayanan kesehatan dan unit pengelola. Bagian 3 yaitu zona primer, yang meliputi sarana pendukung COVID-19 dan sarana pengobatan. Bagian keempat yaitu zona parkir sebagai wadah untuk memarkirkan kendaraan yang datang. Dan bagian kelima sebagai zona taman edukasi yang berupa outdoor. Nah, konsep tapaknya itu sendiri dengan konsep dasar healing with nature dengan 3 pembagian prinsip utama. Adanya conserving energy, respect for user, dan respect for site. Nah, conserving energy itu sendiri penerapannya penempatan orientasi yang dapat memaksimalkan penggunaan iklim, baik itu matahari maupun anginnya. Yang kedua yaitu respect for user, penerapannya adanya pembuatan sirkulasi, penempatan vegetasi, signage, dan water feature, dan digunakan sebagai wadah healing berupa outdoor. Yang ketiga yaitu respect for user, yaitu bangunan pada tapak bersifat ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk keberlanjutan. Nah, di sini ada penerapannya vegetasi, water feature, signage, maupun sirkulasinya. Yang selanjutnya yaitu konsep ruang. Konsep ruang di sini saya mendapatkan bagian zona tersier yang memiliki ruang A. Musola, B. Adu galeri, C. Manajemen utilitas, D. Manajemen limbah, E. Toilet, F. Area kebugaran. Nah, konsep ruangnya itu sendiri berdasarkan 3 prinsip, working with climate, respect for user, respect for site. Working with climate-nya itu sendiri dengan penyesuaian iklim dan energi alam, sedangkan respect for user-nya dapat mewadahi seluruh kebutuhan pengunjung, sedangkan respect for site-nya bangunan tersebut dapat ramah lingkungan. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam electrical, sirkulasi, vegetasi, material, maupun view-nya. Yang selanjutnya adanya block plan pada ruang saya sebagai berikut. Yang selanjutnya konsep bentuk. Konsep bentuknya saya bagi menjadi 6 bagian besar. Yang pertama ada tapak, yaitu bentuk awal hasil dari bentuk tapak. Yang selanjutnya yaitu pemisahan antara bangunan edu galeri dan bangunan limbah untuk mengurangi adanya polusi dari bangunan limbah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adanya vegetasi. Dengan adanya vegetasi tersebut dapat menjadi healing dalam bangunan sekaligus penghawaan. Yang selanjutnya adanya subtraction untuk merespon cahaya matahari dan mengalirkan angin masuk ke dalam tapak sehingga tidak ada penghalangnya. Yang selanjutnya ada sirkulasi. Di dalam tapak dibagi lagi menjadi sirkulasi indoor sehingga pengunjung dapat nyaman ketika berada di dalam bangunan. Yang selanjutnya ada material. Penggunaan material pada bangunan ini bersifat ramah lingkungan untuk menunjang keberlanjutan. Yang selanjutnya ada konsep utilitasnya. Konsep utilitasnya dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama utilitas air bersih, yang kedua utilitas air kotor, yang ketiga listrik, dan yang keempat kebakaran. Nah, utilitas air bersihnya itu sendiri dapat didapat dari PDAM Kota Malang maupun dari dalam bangunan, yaitu dengan adanya rooftop garden untuk mengalirkan air hujan ke dalam sekitar bangunan. Yang selanjutnya adanya utilitas air kotor yang akan dialirkan ke pembuangan kota. Sedangkan listriknya mendapatkan listrik dari PLN Kota Malang. Sedangkan untuk wadah kebakarannya adanya hidran pada beberapa titik tapak untuk mewadahi ketika adanya kebakaran. Yang selanjutnya konsep struktur. Konsep struktur ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu struktur atas, struktur tengah, dan struktur bawah. Struktur atas berupa rooftop garden dan atapnya, yaitu menggunakan atap miring dan dak, dan struktur tengahnya berupa kolom dan balok untuk menopang dinding, sedangkan struktur bawahnya menggunakan pondasi bangunan modular.
Saya Amung Wulandari NIM 17660070 akan menjelaskan zoning yang telah dibagi sebelumnya. Di sini menggunakan tagline Get Fit with Nature yang artinya mengimplementasikan upaya objek rancangan membugarkan kesehatan dan healing untuk menjaga imunitas melalui lingkungan dan alam. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan sebelumnya mengenai pendekatan yang berhubungan dengan lingkungan alam, yaitu bangunan utama pada zona 3 dan taman pada zona 5. Zona 3 sendiri adalah zona sekunder yang terdiri dari sarana pengobatan dan sarana check-up COVID-19 beserta fasilitas drive-thru. Akses dan sirkulasinya kurang lebih sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di depan ada entrance yang akan menemui signage dan gate beserta pos untuk security. Lalu sirkulasi keluar terdapat area drive-thru yang akan melewati zona 5, taman, dan bangunan zona 3. Lalu untuk landscape pada tapak, area warna kuning atau zona 5 difungsikan sebagai taman mini edu berisi informasi seputar COVID-19. Taman mini ini dapat dilihat sekilas dari dalam kendaraan atau drive-thru. Dan untuk detail vegetasi, terdapat pohon palem peneduh pada area parkir. Lalu terdapat pohon gondokan tiang sebagai pembatas tapak dan pohon tanjung sebagai peneduh di taman edu. Lalu pada bangunan zona 3 memiliki orientasi bangunan menghadap ke jalan depan dan jalan samping untuk area fasilitas drive-thru. Pada entrance utama bangunan terdapat fasilitas cuci tangan untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu juga penggunaan pintu utama yaitu pintu putar untuk mengatur pengguna agar masuk satu persatu. Masuk ke konsep ruang pada zona 3 memiliki beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu higienis dengan menggunakan material yang mudah dibersihkan, bertujuan untuk antibakteri, anti jamur, dan tidak lembab. Kemudian, prinsip psikologi untuk menciptakan suasana yang healing dan tenang, yaitu dengan cara setting warna interior dan pembawaan atmosfer yang rileks, serta penerapan protokol kesehatan COVID dengan mengatur jarak pengguna dengan penataan furnitur dan menjaga kesterilan ruangan. Pada zona ini, menggunakan konsep pembagian ruang sesuai sifat keprivasian. Hal ini agar dapat mengkontrol aktivitas antar pengguna, jadi dibagi menjadi dua area, yaitu public dan private. Nah, pada bagian area public akan berada di lantai 1, di mana tempat utama aktivitas pasien dan tenaga kesehatan. Lalu lantai 2, khusus area private yang hanya dapat diakses oleh staf medis, sehingga pasien temporal tidak dapat beraktivitas di lantai 2. Hal ini untuk mengurangi kontak antar pengguna. Lalu berikut adalah block plan-nya. Pada lantai 1, masuknya lewat sini, dia akan langsung menemui waiting room khusus untuk area administrasi. Terus di bagian sini itu khusus untuk fasilitas drive-thru yang orientasinya akan menghadap ke sana. Lalu juga terdapat ruang rapid test dan swab test manual di sini, dan di sini juga memiliki area waiting room sendiri. Terus terdapat juga ruang obat dan ruang servis di ujung bangunan. Lalu pada lantai 2, di sini khusus untuk staf medis yang ruang-ruangnya hanya berisi laboratorium untuk tes CPR dan laboratorium untuk farmasi. Terus juga terdapat ruang istirahat bagi para staf dan ruang servis yang sama-sama modular terletak di ujung bangunan. Lalu ini adalah gambaran interior pada area waiting room tengah. Antar area dibatasi dengan penggunaan vegetasi rambat sebagai partisi. Lalu tempat duduk didesain berselang-seling dengan dibatasi tanaman indoor untuk menjaga jarak. Lalu untuk penerapan green architecture, waiting area di sini menyajikan view ke taman area tengah bangunan. Masuk ke konsep bentuk, yaitu berawal dari bentuk geometris kubus karena sifatnya yang sederhana dan minimalis. Lalu mendapat pengurangan massa pada bagian tengah untuk dijadikan void. Juga pengurangan pada bagian bawah depan untuk fungsi entrance pada bangunan, dan pengurangan bagian atas untuk area roof garden. Setelah itu, bentuk dasar akan diolah kembali dengan menambahkan bukaan jendela beserta secondary skin sebagai fasad pada bangunan, seperti yang telah dijelaskan pada file di analisis. Lalu lanjut ke konsep utilitas, yaitu plumbing, di mana sumber air bersih berasal dari sumur dan PDAM. Dan yang ini adalah sirkulasi pipa, air sisa, dan air kotor yang akan menuju ke bak kontrol dan septic tank. Lalu utilitas pesampahan, terdapat akses khusus di area belakang untuk membuang sampah dari bangunan zona 3, sehingga tidak akan mengganggu akses utama di area depan. Lalu sirkulasi dilewatkan ke belakang bangunan, menuju ke zona 1 untuk diolah di area manajemen limbah. Kemudian fire protection. Terdapat high dan pilar diletakkan dengan radius 50 meter di luar bangunan.
Lalu untuk di dalam bangunan terdapat fire alarm yang terletak di setiap lantai pada dinding bagian atas. Serta terdapat sprinkler otomatis yang menyala setelah alarm berbunyi, diletakkan dengan jarak 6 meter pada plafon. Terakhir adalah konsep struktur. Atapnya menggunakan atap dak untuk mendukung bangunan yang mungkin berkelanjutan dan bertambah lantai. Lalu juga terdapat roof garden dan sedemikian lapisan strukturnya. Untuk pondasi menggunakan pondasi footplat. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.